selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita dapat bangun dengan kekuatan yang baru. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa baik. Baik, mari kita awali hari ini dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah kehidupan baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau yang telah menjaga istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan telinga kami, sehingga firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan lagi ya. Karena kita punya sobat yang luar biasa baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku
silakan anak-anak menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Indri. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Pastinya anak-anak luar biasa. Nah anak-anak, sebelum kita mengawali tugas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama tunduk kepala untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa, mengucapkan segala puji dan syukur serta terima kasih kami. Tuhan telah memberikan kesehatan, keselamatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapa, biarlah saat ini kami boleh menerima firman-Mu dan merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya. Amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini, renungan kita hari ini diambil dari 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 21. 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 21. Yuk kita buka Alkitab kita. Sudah siap ya? 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 21. Beginilah firman-Nya. Kita baca bersama-sama ya. Kalian di rumah, Bu Indri di sini, kalian baca bersama-sama dengan Bu Indri. 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 21. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Anak-anak renungan kita pada pagi hari ini diberi judul jangan hanya melihat penampilan saja. Ya, penampilannya seperti orang kaya, terus dihormati, penampilannya yang begitu rasanya sepertinya baik sekali, lemah lembut, terus dia, nah ada yang beda lagi, penampilan yang biasa-biasa saja, ternyata banyak belas kasihnya, banyak sayangnya kepada orang lain, banyak peduli kepada orang lain. Nah, ada sebuah cerita anak-anak. Dengarkan baik-baik, ada sebuah cerita. Ada seorang anak pergi ke kedai es krim. Nah, di kedai es krim itu ia bertanya kepada penjualnya, Pak, berapa ya harga es krim sundae? Ya. Terus bapaknya ini berkata apa anak-anak? Masih tenang, $5. Ini ceritanya bukan di sini ya. Jadi ceritanya di luar, $5. Kalau yang ini Pak, yang kon $3. Bapaknya penjual sudah agak kesel gitu ya. Enggak beli-beli malah tanya terus harganya. Terus kemudian diam lagi dia. Dia bingung. $3 ya. Kalau ini Pak, yang polos, tanpa apapun juga, tanpa topping. Dia tanya lagi kepada si penjualnya. Si penjual mulai tidak sabar. Orang ndang tuku-tuku, tidak beli-beli, malah tanya terus gitu ya. Mungkin penjualnya seperti itu.
Karena anak ini berpenampilan lusuh. Nah, terus dia jawab apa? $2. Ya udah Pak, aku beli aja yang $2 aja Pak, yang polos, tidak pakai topping. Kemudian penjual itu menjual sama wajahnya jelek gitu ya, mungkin ya marah. Diberikan pada anak itu. Si anak membayar dengan $2. Nah, setelah anak itu mendapat es krim yang polos tadi, dia duduk. Dia duduk menikmati es krimnya sampai habis. Setelah itu anak itu pergi. Nah, si penjual ini membersihkan tempat yang tadi diduduki anak tadi. Apa yang terjadi anak-anak? Tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana, memang sengaja anak ini meninggalkan $2 sebagai tips karena sudah jajan di situ. Rasa menyesal sangat si penjual ini. Kenapa ya? Tadi aku bentak-bentak. Kenapa ya? Tadi aku sampai marah-marah seperti itu. Seharusnya walaupun ia beli yang polos, beli yang kon, atau beli yang sande, atau yang beli sekalipun yang mahal, seharusnya dia sebagai penjual bagaimana? Seharusnya dia sebagai penjual melayani pembeli dengan baik. Dengan hati yang sukaria, dengan senyum, supaya apa? Jualannya laku. Tapi menyesal sudah tidak ada artinya. Karena apa? Anak itu sudah pergi. Nah, anak-anak, dari cerita tadi ya, jangan langsung mengambil keputusan. Wes kue bodoh we, ora iso apa-apa, ulangan entuk elek terus. Nah, ya kan? Tuh kalau seringkali temannya tanya, ini aku ndak begitu bisa, mbak aku diterangkan, asal bodoh we elek ora iso. Terus nanti ada temannya yang lain yang diam saja. Pada waktu istirahat dulu ya, diam saja, enggak bawa makanan, malah dibisik-bisik sama teman. Tuh, enggak bawa makanan, awas loh, nanti kalau uangmu dicuri loh. Nah, anak-anak dengan peristiwa yang sudah Ibu ceritakan tadi, kita sekali lagi tidak boleh melihat penampilan. Karena Tuhan tidak suka. Kita harus mengerti dan menerima orang lain apa adanya. Kita harus bisa menjadi teladan bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus. Ingat, jangan cepat-cepat menilai orang lain. Belum tentu kebenarannya. Oh, kuwi anak nakal wis nakal terus. Teko ndek teko cilik, teko gede dicap nakal terus. Nah, tuh tidak boleh. Tuh koncoku lho, nakal. Saiki yo nakal, mesine ijik nakal. Enggak boleh, itu seperti itu. Ya. Ada temannya yang kelihatan enggak punya, ya. Diajak bermain, jangan disingkirkan. Ngopo dolanan karo wong ra duwe? Wes rasah kono, rasah. Sana kamu enggak boleh dekat-dekat. Kamu kan enggak punya mainan seperti ini, sebagus-bagus kita. Nah, anak-anak, mari kita belajar mengerti orang lain, menerima orang lain seperti yang diajarkan Yesus kepada kita, bahwa semua itu adalah yang menciptakan Tuhan. Kita tidak boleh menilai orang lain hanya sepintas yang kita lihat saja.
belum tentu yang kita lihat itu benar adanya. Ya, kalau memang sudah berkali-kali kamu malah melihat temanmu yang berbuat tidak baik, seperti firman Tuhan tadi, tegurlah, nasihatilah supaya temanmu menjadi baik. Bukan disingkirkan, bukan dicemooh, bukan di bahasa Jawanya disengkang-sengkang, dikuyo-kuyo, kon lunga. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalian renungkan firman Tuhan itu dan harus dijalankan. Kalau firman Tuhan hanya dibaca dan direnungkan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak dilakukan, maka yang terjadi Tuhan tidak suka, firman tidak sampai ke tempat kita, berarti kita tidak akan bisa menjadi garam dunia. Ya, begitu ya anak-anak ya. Oke, amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat-berkat yang tercurah untuk kehidupan kami. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Mungkin Tuhan, orang lain tidak seperti kami. Mungkin orang lain ada di bawah kami. Biarlah kami tetap merangkul mereka dan tidak menilai mereka sembarangan. Mungkin orang itu lebih dari kami, tapi biarlah kami pun tidak menjadikan dia ilah, menyembah-nyembah, tapi hanya Tuhan sendiri yang mampu memberikan kami berkat yang melimpah, Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kami untuk melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu ini, berkatilah anak-anak, berkatilah orang tua, berkatilah guru-guru dan semua keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tadi kan sudah mendengarkan firman ya, yang disampaikan oleh Bu Indri. Bu Indri mengingatkan bahwa kita tidak boleh melihat orang hanya dari penampilan luar, tetapi melihat hati. Sama seperti Allah melihat hati kita. Nah, marilah kita tutup renungan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan. Sudah selesai untuk firman dan juga kita sudah memuji Tuhan. Selamat beraktivitas ya anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.